Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Dimanapun semoga sehat selalu. Amin. Oh iya, kita hari ini akan belajar apa nih? Ayo bisa tebak. Ya benar, ada banget yang sesuai di PowerPoint, yaitu tentang konsep pemodelan presentasi objek. Nah sebelumnya, sebelum lupa kita belum absen. Absennya nanti kita langsung kirim link di drive aja ya. Nanti kirimin, nanti kalian isi. Oh ya, sebelum itu belum kita masuk materi, Ibu mau nanya nih, ada yang perasaannya lagi sedih atau bahagia? Siapa yang lagi sedih, siapa yang lagi seneng di sini? Ada yang mau cerita apa enggak? Atau kok kelihatannya enggak ada, kalian bisa chat Ibu untuk cerita apapun. Insya Allah aman. Oke, langsung aja kita masuk materi nih. Hari ini kan kita akan belajar konsep pemodelan perangkat logam. Langsung aja start it now. Oke, di sini kita akan pelajari ini khususnya dari sekolah menengah kejuruan dari TKI Prasarana Lunak. Nah, sebelum masuk ke itunya, kita akan dulu apa sih yang akan kita bahas di sini. Di sini yang kita ada bahas tuh ada kompetensi dasar, yaitu apa yang nanti kita ambil dan kalian harus bisa. Lalu ada tujuan pembelajaran, lalu ke berikutnya ada konsep dan tujuan dari pemodelan presentasi objek sendiri, lalu konsep utama PBO, prinsip dasar PBO, dan evaluasi soal. Nanti ada soal, ada homework ya gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang tujuan dan pembelajaran kompetensi dasar. Yang di sini udah bisa kalian lihat, baca sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu nanti Ibu kirim linknya juga. Langsung aja kita masuk nih di konsep pemodelan nih. Nah, untuk bab 1 ini kan kita akan mempelajari tentang konsep pembelajaran presentasi objek. Nah, yang pertama kita harus tahu sih apa sih arti pemodelan sendiri. Nah, apa sih artinya? Siapa yang tahu kira-kira di sini? Angkat tangan. Ada yang tahu bisa nanti dapat nilai. Ya bagus, 100 banget. Nah, dari pemodelan sendiri kan ada konsep yang digunakan. Nah, konsep yang digunakan itu untuk menyederhanakan segala jenis nih permasalahan yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi, ketika kita membuat suatu sistem, itu kan ada masalah. Nah, yang kita angkat sehingga mengharuskan kita membuat suatu sistem, jadi sistemnya kan mempermudah untuk suatu pekerjaan nih. Nah, masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan, itulah yang akan kita rangkum dalam sebuah konsep yang dinamakan dengan pemodelan. Jadi, konsep pemodelan adalah hal yang digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan dari sebuah sistem. Nah, dari pemodelan sendiri kan memiliki beberapa tujuan nih. Nah, apa sih kira-kiranya? Ada 4 nih, tentang yaitu sesuai yang ditulis media komunikasi, sarana pendukung sistem, proses pengujian, mendefinisikan struktur, perilaku sistem, dan perilaku sistem. Oke, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, media komunikasi. Ada yang tahu nggak sih media komunikasi ini tuh apa? Nah, media komunikasi di sini adalah sebagai gambaran visual antar pengembangan. Misalnya nih, desain kan dengan di bagian analisis mengembangkan sebuah sistem. Nah, mereka tuh butuhin namanya dokumentasi yang tepat agar bisa memudahkan komunikasi antar pengembangan. Ketika mengembangkan sebuah sistem, hal inilah yang dimaksud sebagai media komunikasi. Nah, yang kedua itu sebagai sarana pendukung sistem. Apa sih sarana pendukung sistem? Nah, maksud dari sarana pendukung sistem itu adalah ketika dokumentasi dalam sebuah sistem ini ditelaah, yang ini dievaluasi, pemodelan akan menjadi suatu hal sebagai sarana pendukung dan dokumentasi pendukung sebuah sistem. Oke, langsung aja yang masuk ketiga. Ada yang belum tahan? Kalau belum nanti ditahan dulu, nanti kita masuk di tanya jawab. Tahap 3, proses pengujian. Proses pengujian maksudnya di sini ketika suatu sistem udah selesai nih dibuat, maka pemodelan dapat menjadi salah satu bentuk yang atau kriteria keberhasilan gitu loh. Yang biasanya pemodelan yang baik akan menghasilkan sistem yang baik juga. Nah, dari situlah kan kita bisa melihat pengujiannya. Nah, itu berhasil atau enggak nih. Dari berhasilnya atau enggak, kalau misalnya belum berhasil, nanti itu ada belum selesai modelnya, yang berarti harus ada dievaluasi lagi. Oke, jangan lupa dicatat karena nanti ada rangkuman untuk sesi penilaian ya, jangan lupa untuk dirangkum. Langsung aja nih yang keempat, yaitu sebagai pendefinisian, mendefinisikan struktur sebuah sistem. Apa sih? Jadi ketika kita ingin membuat suatu sistem nih, kita udah mempunyai gambaran nih, kira-kira mau buat sistem seperti apa. Nah,
buat sistemnya seperti apa, itu kayak gimana sih, itunya harus kayak gimana, seperti itu. Oke, next. Di sini lanjut, konsep utama dari PBO itu ada 2, objek dan kelas. Nah, objek sendiri itu berupa manusia, dan yang dimana atributnya itu ada mata, rambut, warna kulit, dan metodenya kayak lari, makan, berbicara. Jadi objek itu ada sesuatu yang nyata dari benda manusia nih, atribut, data, dan metodenya. Kan tadi udah dijelasin, kayak berarti kalau objeknya kelinci nih, atributnya kelinci apa? Kupingnya panjang, dan apa metodenya dia apa? Meloncat dan kawan-kawannya. Sedangkan kelas itu kumpulan dari beberapa objek yang dimana objek itu sejenis. Nah, kumpulan beberapa objek sejenis itu, misalnya nih di template beberapa wadah nih, kan kita ada objek. Jadi misalnya dalam satu kelas kita temukan beberapa siswa, ada alamat, tanggal lahir. Nah, misalnya nih kelas perempuan, ada siapa aja? Ada Dina, Cika, Nalat, Aluna, itu sebagai objek. Langsung saja untuk kita lebih pahamnya lagi, ada nih video nanti yang ibu tunjukin dari ininya. Nah, dari konsepnya sendiri ini namanya ada video konsep objek yang dimana nanti kita akan lebih tahu. Nah, ini ada sekitaran nih kan, karena ada waktu 7 menit, bisa dilihat dulu apa nanti kita langsung itu aja. Nah, untuk videonya sendiri nanti kalian bikin rangkuman sendiri, jadi kalian bisa lihat nih ada video konsep objek dan kelas. Kalau misalnya kalian belum paham tentang apa yang ibu jelaskan, ada di sini, karena waktunya di sini juga yang kelas lumayan juga, 17 menit sama 7 menit daripada memakan waktu ya kan. Tapi bisa dilihat tadi itu bakal ilustrasinya menarik karena lebih mudah dipahami insya Allah. Jadi itu kita langsung kayak mengenalin video objek kelas ya, itu kayak gimana sih yang di ini nih, itu kan tadi sampai mana. Datang menghampiri Andi yang sedang duduk. Andi, hari ini kamu sibuk tidak? Tidak. Kenapa? Mau tidak saya kamu ajak liburan ke pantai? Boleh. Ayo sekarang. Tapi nanti kalian pelajari sendiri saja ya di rumah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kalau ada waktu nanti kita share bareng-bareng. Di sini kita akan membahas tentang prinsip selanjutnya, yaitu prinsip dasar PBO. Oh ya, yang tadi yang bertanya, dia tanya nih, apa sih masuk konsep konsep dari PBO, konsep PBO kan adanya konsep OML itu apa? Untuk konsep OML itu ada yang nanya, merupakan bahasa pemodelan dari visual. Jadi untuk kita menjelaskan sebuah sistem perangkat lunak, mungkin kalian paham, nanti lihat aja di videonya. Langsung aja kita bahas prinsip selanjutnya, yaitu prinsip PBO. Ada yang pertama, ada abstraksi. Abstraksi itu ada proses mendapatkan intisari dari objek dan beberapa objek. Nah, itu kan misalnya nih, kalau kalian nggak paham, misalnya ikan punya beberapa bagian. Nah, dari beberapa bagian itu tuh kan belum ditentuin objek yang lain. Nah, walaupun kan ada objek yang mirip, nanti kita klasifikasiin itu berdasarkan kelasnya. Nah, di sini kita kan rasakan itu perbedaannya objek satu dengan lainnya. Misalnya nih, ikan nih penutupnya insan, sirip, ekor. Sedangkan kucing itu telinga, hidung, bulu gitu. Nah, dari gambaran kedua objek ini kita bisa membedakan nih mana yang bedanya kucing dengan ikan. Nah, di mana? Nah, hal ini yang dimaksud itu intisari abstraksi yang dapat membedakan objek yang lainnya. Misalnya nih, sistem sekolahnya ada kode guru, nah kode underscore guru, nama underscore guru gitu, pendidikan dan binasasi. Nah, data yang menjadi pembeda ini yang menjadi objek kan dalam satu kait. Lalu yang kedua ada enkapsulasi, menyebutnya proses informasi objek sebagai pembatasan ruang lingkup. Nah, apa sih? Yaitu menyembunyikan beberapa informasi nih tentang sebuah objek. Jadi nggak semua jadi sebagian aja tuh. Tujuannya untuk membatasi ruang lingkup. Ini karena kalau misalnya kita tidak dibatasi, nanti menjadi bleber kemana-mana. Yang dimana misalnya nih, mau buat suatu sistem pemilihan kota ketua OSIS nih.
ya udah nih, misalnya di akhir kan cukup menampilkan hasilnya pemilihannya nih, nggak mungkin kan ada diagram hasilnya pemilihan nggak perlu harus milih siapa aja, milih siapa, ini milih siapa, kebanyakan siapa atau siapa. Tapi kan kembali lagi nih, bisa sesuai kesepakatan, tergantung sistem awalnya tuh kayak gimana. Nah contoh sederhananya, pengendara mobil tuh nggak perlu tahu tuh proses pembakaran dari bensin sendiri, cukup tahu kan mengendarakan mobil menggunakannya, cara merawat, cara isi bensin, enkapsulasi itu menyembunyikan, jadi itu enkapsulasi itu menyembunyikan beberapa informasi dari pembatasan ruang hidup. Oke, yang ketiga di sini kan ada modularitas. Modularitas adalah memecah sesuatu kompleks menjadi bagian sederhana agar lebih mudah dipahami. Nah, modularitas itu yang memecah sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana. Tujuannya itu biar lebih mudah dipahami. Nah, kita kasih contoh nih sederhana nih. Ada sepeda itu kan punya beberapa bagian nih yang punya kerjanya masing-masing. Nah, dari kerjanya masing-masing kan ada rem depan, pedal, terus ada depan, rantai. Nah, itu punya cara kerjanya masing-masing, kita pecahkan. Nah, cara kerjanya itu jadi satu-satu tuh loh agar lebih mudah dipahami. Nah, misalnya kan cara kerja pedal ini berhubungan dengan nantinya ke rantai-rantai, dari rantai ke gigi 1 ke gigi 2. Nah kalau ke rem kan cara kerjanya masing-masing tuh masih ada gitu. Lalu yang keempat ada hierarki, dimana kita akan ini mendapatkan intisari nih dari sebuah objek dan memecahkan suatu kompleks yang lebih sederhana agar mudah menggunakan atraksi dan modularitas. Nah dibuatlah hierarki ini, jadi itu kayak lebih mudahin suatu objek hierarkinya nih. Misalnya ada ayam, burung, bebek, ayam pas, dan ayam kampung. Nah dari sini kan kita lihat nih, walaupun mereka punya satu kelompok yang sama, mereka itu punya perbedaan tertentu. Ayam, jadi itu punya objek berbeda walaupun satu klasifikasi. Nah yang dimana rasanya itu kampung beda nih sama yang kita variasi tertentu. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kita ada nih videonya, video abstraksinya. Kita lihat sekilas ini 13. Nah kalau ada video abstraksi, video enkapsulasi, ada video ini modularitas. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, ada yang mau request untuk kelas dulu aja yang kita lihat bareng-bareng ya, yang untuk video konsep objek aja yang kita lihat bareng-bareng. Nah, dari sini kan kalian bisa belajar nih apa tujuan dari objek, semoga lebih mudah dipahami. Andi sedang duduk santai di depan rumahnya. Kemudian, Agus datang menghampiri Andi yang sedang duduk. Andi, hari ini kamu sibuk tidak? Diperhatikan ya. Tidak. Ini Kenapa? ada yang jadi besar yang Mau tidak saya kamu ajak liburan ke pantai? Boleh. Ayo sekarang. Tapi kita bawa mobil itu ya, biar cepat sampai. Nah, jadi kita sebelum menguasai lebih baik kita menguasai pengantar objeknya terlebih dahulu nih. Hari ini Tapi sebelum mempelajari konsep objek, ada baiknya untuk memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan objek yang telah tersaji pada pengantar konsep objek. Apa itu objek? Objek merupakan segala sesuatu yang berupa makhluk hidup ataupun benda mati. Objek memiliki atribut ataupun sifat. Perhatikan ilustrasi berikut ini.
Pada ilustrasi konsep objek berikut ini, Jaya merupakan sebuah objek, Agustin merupakan sebuah objek, dan Randi juga merupakan sebuah objek. Sedangkan blueprint atau rancangan dari manusia bukan merupakan sebuah objek, melainkan adalah sebuah kelas. Paham? Istilah-istilah pada objek. State. State merupakan suatu atribut, identitas, atau ciri-ciri yang melekat pada suatu objek. Perhatikan ilustrasi contoh berikut. Contoh berikut ini merupakan sebuah objek bernama Randi. Randi memiliki atribut atau state, di antaranya adalah tangan, kaki, kacamata, warna kulit, nama, tinggi badan, umur, dan rambut. Behavior. Behavior merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh objek. Perhatikan ilustrasi contoh berikut ini. Contoh berikut ini merupakan sebuah objek bernama Randi. Randi memiliki behavior atau tingkah laku, di antaranya adalah berjalan, berlari, melompat, melempar, menendang, bergerak atau menari. Keyword new. Keyword new merupakan sebuah keyword untuk melakukan instansiasi atau menciptakan sebuah objek baru. Konsep ini akan diterapkan ketika membuat suatu program. Perhatikan ilustrasi contoh berikut. New pada ilustrasi ini merupakan keyword untuk membuat objek baru. Kita bisa membuat objek baru berupa manusia. Dari pembuatan objek baru manusia dengan keyword new, kita dapat men-setting atribut atau identitasnya seperti men-setting nama, umur, berat badan, dan sebagainya. Setelah mempelajari pengantar konsep objek, selanjutnya simak contoh studi kasus konsep pemrograman berorientasi objek mengenai konsep objek. Mobil Toyota memiliki state bisa diistilahkan dengan atribut, properti, ataupun sifat. Dan behavior bisa diistilahkan dengan metode atau tingkah laku. State behavior. State atau atribut pada mobil Behavior, Toyota tingkah laku, diantaranya state, seperti atribut, sifat. jenis Atribut, atau merek, sifat, behavior. tipe, warna, Dengar, dicatat, plat mobil, soalnya bakal ada tahun rangkuman buat produksi, pembor. kecepatan, Jadi harga, buat keadaan mesin. Sedangkan untuk behavior atau tingkah laku yang dimiliki mobil Toyota adalah seperti berjalan, berbelok, berhenti, tingkah laku, berjalan, berbelok, berhenti, pagi, berjalan, berbelok, berhenti. Itu behavior. Kalau state, jenis, apa, menyalakan atau menghidupkan lampu mobil, pagi. menurun atau menaikkan kecepatan. Nah,
Tanpa memakai mobil, Agus memilih untuk berjalan menuju pantai. Itu tadi salah satu videonya, nanti kalian pelajari yang lainnya. Oke, kita sebentar, kita bakal di sini buat evaluasi soal terlebih dahulu ya, dikasih waktu. Oke, evaluasi soal ada 6 soal, langsung aja dikasih waktunya 5 menit, nanti langsung kita bahas nih. Langsung aja kita tunjuk atau main bersama-sama untuk penilaian lainnya. Oke, kasih waktu 3 menit ya, 5 menit ya. Tadi udah berjalan 3 menit. Objek adalah abstraksi dari sesuatu memiliki dunia nyata, benar atau salah. Kelas adalah kumpulan objek dengan rasa yang properti. Oke, langsung aja kita bahas biar cepat. Objek adalah benar atau salah, nanti kalian kumpul, nanti assignment-nya kirim ke ibu. Oke, kalau udah nanti 6 itu dikumpulin, pilih benar atau salahnya, langsung kita ke homeworknya nih. Homeworknya penugasan ini nanti kalian buat ringkasan materi telah yang dibuat sama yang video-video itu buat ringkasan, nanti ibu pilih secara random nanti untuk maju atau dijelaskan nanti pertemuan berikutnya. Nanti jangan lupa ringkasan itu maju ke depan masing-masing, nanti jelasin ke teman-temannya, nanti ibu random pick untuk penilaian kalian. Dan untuk ini juga penilaian dari 0 sampai 100, dan untuk yang penugasan homework ini dari 60 sampai 100. Mungkin itu saja yang ibu bisa sampaikan sama hari ini. Well done, jadi well done. Hari ini kamu telah belajar untuk mempelajari konsep pemodelan berorientasi objek. Ibu harapkan setelah ini kalian tetap mengevaluasi di rumah, dan semoga kalian tetap tahu kalian tuh istimewa banget. Dan jika kamu itu jangan dulu katakan bisa sekolah itu memang melelahkan, tapi percayalah ada satu titik di masa nanti dimana kamu berharap itu kembali. Oke, itu aja ya. Ibu Dina Kamala Dewi Wardani, NIM 53242042076 dari PTIK Universitas Negeri Semarang. Sampai jumpa. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.